Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ida Hayati Tangriaga. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Manokwari, Papua Barat. Yang terhormat dosen penguji UKM PPG Universitas Negeri Surabaya dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Dalam video pembelajaran saya kali ini, saya akan menampilkan kegiatan pembelajaran saya pada kelas 7 menggunakan RPP Kurikulum Merdeka dengan model pembelajaran PBL, dan proses pembelajarannya saya mengajak siswa untuk membuat termometer zat cair sederhana dari alat dan bahan yang ada di sekitar kita. Dalam proses pembelajaran ini, video yang saya tampilkan ini, segala kritik, saran, masukan dari dosen penguji sangat saya harapkan. Kita akan masuk di pembelajaran IPA, tapi sebelum kita mulai, kita ketua kelas mana ketua kelas? Ketua kelas mungkin kita lihat. Semangat belajar kan tidak hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi kita adalah suhu dan perubahannya. Ya, kita sudah bagi kelompok, sudah duduk per kelompok. Sudah ya, ini ada berapa kelompok semua? Ya. Kelompok satu dari mana? 1, 2, 3, 4, 5, 5 yang mana? 4, 5, 6, 7, 8. Hari ini ada yang tidak masuk. Elizabeth dari apa? Sakit. Barusan saja tadi. Elizabeth ada di UKS. Terus siapa lagi yang tidak masuk? Oke, semua hadir. Oke, kita akan mulai dengan pembelajaran kita. Semua peralatan sudah ada siap di meja, alat tulis sudah siap untuk belajar, alat praktikum kita sudah siap. Berarti yang duduknya menghadap ke membelakangi ibu, untuk sementara dia balik kursinya ke samping. Oke, ya. Karena kita berdoa. Kita akan belajar tentang suhu dan perubahannya. Oke, kita akan belajar tentang suhu dan perubahannya. Tapi ibu mau tanya dulu, waktu SD kalian pernah tidak belajar suhu? Pernah tidak belajar suhu? Pernah. Apa itu suhu? Panas, dinginnya suatu benda. Panas, dinginnya suatu benda. Kira-kira suhu semua? Kalau di besaran ada besaran pokok, ada besaran turunan. Kira-kira suhu itu dia masuk besaran apa? Pokok atau turunan? Hah? Pokok. Satuannya suhu apa? Celsius. Apa lagi? Pas. Yang kita pakai di Indonesia apa? Celsius. Satuan internasionalnya? Kelvin. Oke, berarti sudah paham sedikit tentang. Sekarang kita
Apa ini? Hah? Kalau ini apa? Kira-kira apa yang ada di benak kalian ketika kalian pertama kali lihat gambar ini? Hah? Suhu. Apa lagi? Panas, dingin. Yo. Oke. Di pembelajaran ini kita akan belajar membuat termometer sederhana. Tujuan yang akan kita capai, yang pertama, kalian dapat menganalisis konsep suhu dengan benar. Yang kedua, memahami hubungan antara bagaimana kaitannya perubahan suhu dengan perubahan volume. Kenapa perubahan suhu bisa mengakibatkan perubahan volume. Terus yang ketiga, kita bisa menentukan titik tetap atasnya dan titik tetap bawah dari suatu termometer. Seperti kita tahu Celsius kan dia titik bawah 0, gitu? Titik bawahnya 0. Oh, dia punya titik atas berapa kalau Celsius? 100. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana menentukan titik tetap atas dan titik tetap bawah. Kalian bawa alat-alat kan? Oke, kita akan praktek sebentar. Oh, kita belajar menjadi Celsius muda. Kalau ini kita bisa termometer, terserah kamu kasih nama termometernya apa. Termometer ini kelas F. Jadi termometer F. Di akhir pembelajaran ini kita sama-sama berharap kalian bisa menggunakan alat ukur termometer yang baik dan benar. Terus kalian jadi tahu bagaimana menentukan titik tetap atas dan titik tetap bawah. Kalau selanjutnya, selama proses pembelajaran, Ibu akan mengambil nilai. Oke, penilaiannya ada 3 macam, yaitu penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Sikap apa yang Ibu nilai? Karena kita praktikum, Ibu akan menilai sikap kerjasama atau gotong royong. Ada tidak kerjasama, dia mau tidak membantu temannya di dalam kelompoknya. Terus waktu mengerjakan soal, dia bisa kerja secara mandiri. Artinya apa? Dia tidak tanya-tanya di kelompok lain. Jadi kelompoknya kerja mandiri. Bisa? Terus ada pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu tanya. Berarti di situ pertanyaan analisis. Berarti kalian dilatih untuk berpikir kritis. Terus yang kedua yaitu penilaian keterampilan. Ada 2 nilai yang akan diambil untuk penilaian keterampilan, yaitu pada saat kalian melakukan percobaan. Percobaan yang kalian lakukan itu sesuai tidak ada langkah-langkah. Terus yang kedua, nanti presentasi di depan. Oke, nanti ada yang presentasi di depan. Di situ Ibu ambil penilaian. Nah, itu untuk keterampilan. Nah, pengetahuannya nanti di akhir pembelajaran Ibu ada kasih soal esai. Nanti Ibu kirim di WA group. Atau linknya saja kalian buka, kalian isi. Selesai itu kerja, tidak susah soalnya. Oke, selesai itu kerja, submit. Ada grup kelas, Pak Ibu sudah masuk di grup kelas toh? Nanti Ibu share soal uraiannya di grup kelas. Kalian buka linknya, kalian kerjakan. Oke. Selanjutnya, wow, akhirnya aku tahu. Apakah tangan kita dapat mengukur suhu suatu benda dengan baik? 3 bejana diisi dengan air panas, air keran, dan air es. Lalu, tangan kanan dicelupkan ke dalam air panas dan tangan kiri dicelupkan ke dalam air es. Diamkan beberapa saat. Kemudian, kedua tangan segera dimasukkan secara bersamaan ke dalam bejana berisi air keran. Tangan kanan terasa dingin, sedangkan tangan kiri terasa hangat. Padahal kedua tangan diletakkan pada air yang sama. Percobaan ini menunjukkan bahwa bukanlah pengukur suhu yang baik. Sampai jumpa. tahu tidak berapa suhu airnya? Tidak. Berarti masalah kita di mana? Masalahnya kita bagaimana? Berarti kita harus butuh alat ukur supaya
Supaya kita tahu berapa suhunya. Oke, sekarang isi apa namanya? Kelvin. Tadi Kelvin bilang masalahnya kita adalah apa tadi Kelvin? Ya, kita membutuhkan alat ukur untuk mengetahui suhunya. Berarti apakah tangan bisa dijadikan alat ukur suhu yang baik? Tidak. Iya. Kenapa tangan tidak bisa dijadikan alat ukur suhu yang baik? Oke, kita butuh termometer. Ibu sudah mencoba cari termometer Celcius yang dari 0 sampai 100 tapi tidak ada. Kebanyakan yang dijual di apotek itu adalah termometer suhu badan. Tapi kalau termometer yang mengukur suhu dari 0 sampai 100 tidak ada. Jadi kita coba membuat termometer kita sendiri dengan alat-alat sederhana yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang Ibu akan membagi LKPD-nya. Berarti kalian sudah bisa duduk berkelompok, balik badan, menghadap ke temannya. Ibu bagi LKPD. Botol-botolnya sudah? Oke, sedotannya? Oke. Air panasnya nanti dari sini saja satu tempat. Oke. Sudah? Oke, perhatikan. Ada langkah-langkah situ, Ibu kasih kalian 1 menit untuk kalian lihat langkah-langkah. Oke, kalian lihat langkah-langkahnya. Yang pertama apa? Tuangin sedikit air yang telah diberi beberapa tetes pewarna. Di sini ada pewarna. Silakan kalian berbagi. Apa yang terjadi? Naik. Ya. Ketika taruh di air panas dia naik. Ya. Kasih batas, kasih tanda itu. Ya. Naik kah? Naik kah? Sudah ditandai kah belum? Belum, masih naik. Ditandai. Naik Kelvin. Oh, masih proses naik. Iya. Dia sudah segini kan. Kelompok ini naik. Iya. Naik dulu. Naik ibu, teman yang sebelah sini naik dikit. Oke, sudah ditandai, sudah diisi LKPD-nya. Sudah ibu. Oke. Naik dengan selangnya.
Ya, sudah ditandai. Oke. Naik lebih tuh. Dia naik terus lebih ke atas, dia masih naiknya. Ini dia naik terus. Dia ada di antara sini loh dia. Oke, sekarang isi LKPD-nya. Ada tabel, silakan diisi. Itu diredam di mana tadi? Di mana? Sekarang ini ada AIS. Apa yang terjadi ketika kalian redam di AIS? Coba. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah taruh di air es? Hah? Apa yang terjadi? Oke, kalau sudah, lanjut di LKPD-nya. Ada beberapa pertanyaan di situ. Oke, bawa kembali. Silakan. Soal nomor 2. Selanjutnya yang kedua. Oke, kedua. Oke. Titik tetap atasnya berapa? Titik tetap bawahnya berapa? Tentukan saja. Misalnya tadi kelompok 1 berapa? 0. Titik tetapnya 20. Bandingkan dengan Celsius. Celsius kan titik tetap bawahnya berapa? 0. Titik tetap atasnya 100. Sudah? Berarti berapa skala perbandingan kalian? Coba perhatikan sini. Ini selisihnya berapa? 100. Ini selisihnya berapa? 20. Berapa angka mereka berdua yang bisa dibagi sama? 20 bagi 20 1 ya? Iya. Tuh? Betul kan tidak tuh? Oke. Ini 1, ini bagi 20? 5. Berarti termometer kalian berbanding sama Celsius, kalian punya berapa? 1, Celsius punya 5. Itu maksudnya seperti itu. Paham toh? Ini ibu kasih contoh, tinggal kelompok lain. Kalau yang tadi kelompok lain punya titik tetap atasnya berapa? Sana? 60, berarti bikin seperti ini. Untuk jawaban nomor 4, ibu coba kasih contoh. Ini kalau misalnya titik tetap atas kalian 20, berarti cari selisihnya. Perbandingkan dengan Celsius. Kalau bisa mereka dibagi angka yang sama toh? Berarti sama, berarti perbandingan termometer F dan Celsius adalah 1 berbanding 5. Tinggal kalian punya masing-masing. Ibu nanti mau tanya nomor 4, kelompok 2 perbandingan dan Celsius berapa banding berapa? Kita pakai Celsius. Bisa? Paham? Bisa. Oke, kerja ke nomor 4.
Celsius berapa banding berapa? Berapa banding berapa? Coba. Harus dibagi angka yang sama toh? Bagi berapa? Supaya dia dapat hasil paling kecil. Berapa? 60 ya? Berapa? 20. Ini bagi berapa? Kan ibu sudah ada, ini sudah dapat. Ini sudah dapat. Ini belum. Kenapa belum? Ini selisihnya berapa? Ibu kan lihat di atas sana, selisihnya berapa? 20. Berarti selisihnya kalian berapa? Ini selisihnya berapa? Tahu itu selisihnya tidak? Selisih dihitung dari mana? Iya, titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah, itu selisihnya. Oke, berarti dari punya berapa? 3 banding? Kalian punya titik tetap atasnya 40, bawahnya 0. Berarti 2 banding 3 dengan Celsius. Oke, sudah. Yang sudah lanjut nomor 5. Yang belum tidak. Nomor 5. Menurut analisa kalian, adakah hubungan antara volume zat dan perubahan suhu? Ada hubungan tidak? Perubahan volume zat dengan volume suhu? Hah? Oke, sekarang waktunya untuk kita presentasi. Kita lihat hasil presentasi dari kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Ayo, ayo. Yang lain yang membelakangi menghadap ke sini. Kita lihat hasil presentasi dari kelompok 4. Selamat pagi teman-teman. Ya. Barometer dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Dea. Perkenalkan, nama saya Farid Ramadan. Perkenalkan, nama saya Teresia Sengil Numailis. Perkenalkan, nama saya Kesra Jenggolan Sapari. Ayo. Nomor 1. Mengapa air di dalam botol dapat naik turun? Berdasarkan hasil pengamatan. Pergerakan cairan dalam sedotannya gimana? Airnya yang iklan dimasukkan ke dalam wadah berisi air panas. Suhunya naik. Airnya, cairannya. Iya, cairannya. Hah? Naik. Apanya yang naik? Cairan. Cairannya di mana? Yang di mana? Yang di Dalam sedotan. Ya, dalam sedotan. Ya? Iya. Cairan dalam sedotan naik. Oke, terus yang kedua? Setelah dimasukkan ke dalam air berisi air es, airnya turun. Airnya dalam sedotan turun. Iya. Oke, terus? Nomor 1. Mengapa air di dalam botol dapat naik dan turun? Jelaskan. Karena adanya perubahan suhu yang membuat air yang di dalam sedotan naik dan air di dalam botol turun. Nomor 2. Adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Jelaskan. Ada, karena terjadinya perpindahan suhu sehingga air dalam botol naik ke dalam sedotan. Nomor 3. Apa yang menjadi acuan untuk menentukan titik tetap atas dan titik tetap bawah menjadi suatu termometer? Jika di atas berdasarkan suhu tertinggi dan jika di bawah berdasarkan suhu terendah. Berapakah skala perbandingan termometer yang sudah kamu buat dengan skala Celsius? Titik tetap atas Titik tetap atasnya kami adalah 0 derajat. Titik tetap atas 0. Titik tetap atas Di berapa? bawah. Hah? Muka Titik mas tetap- ya? Titik tetap bawahnya itu 0 derajat X, sedangkan titik tetap atasnya 60 derajat X. Ya. Titik tetap bawah untuk yang Celsius 0 derajat bawah Celsius 0 derajat, sedangkan titik tetap atasnya untuk Celsius adalah 100 derajat. Jadi
kita membuat samping itu 60 dibagi 20. Nah, terus Sedangkan 100 dibagi 20. 60 dibagi 20 ini adalah 3. Sedangkan 100 dibagi 20 adalah 10. terus bagi 20 berapa? 5 kali. Hah? 5. Oke, berarti perbandingannya Termometer X 3 derajat X selisih perbandingannya berapa banding berapa? 3 banding 3 banding 5. Oke. Terus Nomor 5, menurut analisa kalian, adakah hubungan antara perubahan volume zat dengan perubahan suhu? Karena air dalam ada tidak? ada. Ah? Ada. Karena air dalam sedotan suhunya bertambah sehingga volume zat cair juga ikut bertambah. Karena volumenya bertambah akibatnya cairan dalam sedotan bergerak naik. Terus Kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Alat untuk mengukur suhu yang akurat secara kuantitatif adalah menggunakan termometer. Terdapat hubungan antara perubahan volume suatu zat air akibat perubahan suhu. Permukaan suatu zat cair akan naik melalui sedotan, volume zat cair bertambah. Ketika dipanaskan dan juga permukaan suatu zat cair akan turun. Volume zat cair akan menurun atau berkurang ketika didinginkan. Penentuan TTA dan TTB suatu termometer berdasarkan pada titik didih untuk skala TTA dan titik lebur untuk skala TTB. Sekian, terima kasih. ada yang mau bertanya? Ada yang punya skala dengan pasti beda-bedanya di skala termometer. Kelompok 1. Skala dengan perbandingan dengan termometer Celcius dengan termometer kalian berapa banding berapa? Titik tetap atasnya berapa? titik tetap atas 20 bawah? Berarti selisih dengan termometer Celcius perbandingan dengan termometer Celcius berapa? 2 dan 3. 2 banding 3. Kelompok 2. Perbandingan dengan termometer Celcius berapa banding berapa? 50 banding 50 banding 50 berarti 1. Kalian titik tetap atas berapa? 50 selisihnya berapa? 50 menghitung selisih tadi bagaimana? Dikurangi titik tetap bawah. Titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah. Berarti titik tetap atas itu berapa? Titik tetap bawahnya berapa? Berarti selisihnya berapa? 50. Oke. Berarti 50 banding 100 berarti sama dengan berapa banding berapa? Oke, kelompok 3. Kalian punya selisih berapa? Skala perbandingan. Perbandingannya 1 banding 5. Dapatnya dari Titik tetap atasnya 20, titik tetap bawahnya 0. 20 dibagi 20 1, 100 juga dibagi 20 5. Oh, berarti 1 banding 5. Yang di belakang dapat berapa? Berapa banding berapa? 2 banding 5. Titik tetap atasnya berapa? 40. Bawahnya 0. Berarti cara dapat perbandingannya bagaimana? Dari selisih dari titik bawah dan Terus dibagi berapa? dibagi 20. Dapatnya 40 bagi 20 sama dengan 100 bagi 20 sama dengan 5. berarti X berapa? Termometer Celcius berapa? Termometer X 2, termometer C Celcius. 5. Oke, 2 banding. 2 banding 5. Kalian punya berapa banding berapa? 4 banding 5. 4 banding 5 dapatnya dari mana? Dari titik atas 8 titik atas X 80 titik bawah X 0 100 titik bawahnya 0. Oke. 80 selisih dari F X 80 selisih dari Celcius 100. 80 dibagi dengan 20, 100 dibagi dengan 20. Oke, dapatnya 4 banding 4 banding 5. Oke, berarti semua sudah mengerti toh? Tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, sekarang apa yang kalian lakukan tadi itu juga
Titik tetap atasnya berapa kalau reamur? 80. Titik tetap bawahnya berapa? Reamur. Titik BQ-nya berapa? Berapa? Hah? Nol. Kalau Fahrenheit atasnya berapa? Hah? Berapa? Berapa? 212. Titik tetap bawahnya berapa? 32. Kelvin? 273. 373 berapa? 373. Bawahnya? 373. Bawahnya? 273. Celcius? 100. Bawahnya? 0. Nah, kita itu lihat selisihnya. Reamur selisihnya berapa? 80. Fahrenheit selisihnya berapa? 180. Hah? 180. Kelvin selisihnya berapa? 100. Celcius selisihnya berapa? 100. Berapa angka yang kita pakai untuk membagi keempatnya sama besar? Kita pakai angka berapa? Oke, berarti kita semua sama bagi 20, 20, 20. 80 bagi 20 berapa? 4. 4. 180 bagi 20? 180 bagi 20? 6. 180 bagi 20 berapa? 9. Sepakat 9? Sepakat. 100 bagi 20? 100 bagi 20? Nah, makanya kalian mengenal reamur banding Fahrenheit banding Kelvin banding Celcius adalah 4 banding 9 banding 5. Tambah kalian punya lagi F, ibu pakai 1 banding 5, jangan 1. Kalian siapa 4 banding 5 siapa? Jangan 4. 2 banding 5 kan siapa? Kelompok mana yang tadi dia punya skala 2 banding 5? Kamu punya berapa? Siapa yang 2 banding 5? Oke, dia punya 2 banding 5, berarti dia punya 2. Tinggal, berarti beginilah caranya menentukan titik tetap atas dan titik tetap bawah dan bagaimana menghitung skala perbandingannya. Bisa ya? Bisa. Nah, untuk yang satu ibu mau tambahkan sedikit. Nah, apa yang terjadi? Sudah? Ketika botol ini dimasukkan ke dalam air, tadi airnya nyaris mendidih. Air mendidih, apa yang terjadi ketika ini ini air mendidih kan? Kita kasih masuk. Airnya kan panas. Panasnya berpindah ke botol. Akhirnya berpindah ke di dalam botol ada apa? Cairan. Di dalam botol ada apa lagi? Ada apa lagi? Warna. Cairan. Apa lagi? Ada udara. Ada udara kan tidak? Ada. Ketika kalian tutup plastisnya ada udara yang terperangkap toh? Ada. Nah, untuk kasus ini karena dia tidak ditutup di atas, jadi kenapa saat cairnya naik? Karena ketika panas, botol panas menyebabkan udara di dalam sini memuai. Kalian tahu tidak kalau udara memuai dia membuat balon jadi tambah besar toh? Nah, itu yang terjadi ketika udara dalam botol memuai, dia menekan air ke bawah. Akhirnya air ini dia tertolak naik ke atas. Bisa? Bisa. Jadi untuk kasus termometer kalian itu juga kenaikan saat cair dalam sedotan itu juga dipengaruhi karena udara dalam ini memuai. Dia menekan ke bawah. Kenapa? Karena pemuaian saat cair itu lebih kecil. Kecuali kalau di atasnya kita tutup seperti termometer yang kalian lihat toh, hampa udara toh. Oke, itu saat cairnya memuai. Bisa ya? Jadi kita kalian simpulkan tadi adalah karena saat cairnya memuai. Oke, saat cairnya juga ada mengalami pemuaian sedikit, tapi yang membuat dia naik drastis adalah udara yang memuai, sehingga udara menekan saat cair toh masuk ke dalam. Paham sampai sini? Paham. Oke, jadi kalau untuk kasus ini dia punya, ini siapa punya? Oke, kita pembelajaran selesai sampai di sini. Yes. Ibu mau tanya dulu. Siapa punya? Kembalikan. Ibu
dari awal sampai akhir. Senang atau senang? Menyenangkan atau tidak? Karena ini materi suhu, lanjutannya minggu depan adalah pemuaian zat cair. Oke? Lanjutannya adalah pemuaian zat cair. Kalau ibu bintang pembelajaran kalian yang kalian pahami, kalau bintang 1 sampai 5, kira-kira kalian pemahaman tentang materi yang ibu ajarkan itu bintang dapat bintang berapa? Berarti semua yang ibu ajarkan paham? Paham. Oke. Yang terakhir kita akan evaluasi, ya. Kita akan evaluasi ini. Kita evaluasi pembelajaran kita. Kalian kerjakan soal, ibu akan share di WA. Balik kembali ibu share WA linknya. Kalian buka HP masing-masing, cek link yang ibu share di grup. Balik, kembalikan. Oke, kalian kerja semua evaluasi. Oke, yang punya HP silakan. Oke, cek HP-nya kalian. Lihat ada soal di situ. Yang tidak punya HP bisa sekalian lihat dari temannya. Bisa ditulis di kertas juga bisa. Yang punya HP langsung kerja di HP. Oke, di situ ada 3 nomor esai. Ada 3 nomor esai kalian kerjakan. Waktunya cuma 10 menit. Kerjakan mulai dari sekarang. Oke. Yang sudah, yang belum? Sudah? Oke. Oke, terima kasih. Oke, kita pertemuan selesai sampai sini. Terima kasih. Kita akan tutup pembelajaran kita. Ibu tadi ketua yang pimpin kita dalam doa ya. Sekarang ibu minta kesediaan siapa yang mau pimpin kita dalam doa. Tadi yang pimpin doa tadi perempuan. Oke, berarti sekarang yang pimpin doa perempuan. Laki. Terlalu laju sekali. Kita masing-masing bagi kita doa. Mulai. Gerak.